kan? Ya bisa dicipi monggo toh Mas. Bisa dikirim-kirim ke Kalimantan, ke luar kota gitu kan masih aman. Masih 3 bisa. hari, 4 hari cari itu ya apa kargo yang 4 hari nyampe gitu kan insya Allah itu. Iya. 100. Terjauh itu pasarannya kemana ini? Ini itu ke Malaysia kan juga ada. Oh. Baik pemirsa, ternyata menarik kisah yang telah disampaikan oleh Bu Hidayat. Hidayat tadi tentang bagaimana membangun bisnisnya dan cerita tentang kondisinya sebelum pandemi sampai pada saat ini menjalani apa ya namanya, menjalani sebuah ujian. Iya, lika-liku lika-liku berusaha. kehidupan. Yang penting bahwa saat kita paham tentang ritme kehidupan, bahwa Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Ternyata jalannya pasti ada. Sebelum itu diminum dulu, Bu. Iya, terima kasih. Ini juga minuman yang menyehatkan insya Allah. Iya. Gereja ya. Nudres. Oh, namanya Dries. Nudres air heksagonal. Bermanfaat juga. Bermanfaat untuk kekebalan tubuh, menjaga stabilitas kekebalan tubuh. Oke, kita lanjutkan ke kita share bagaimana cara jenengan membangun tim di masa pandemi ini, karena tidak semua teman-teman UMKM itu mampu bertahan. Kadang ada yang kolab, termasuk saya ini kolab, Bu. Iya tetap semangat sih Mas harusnya. Jelasin promo aja Mas. Termasuk teman-teman yang banyak sih. Saya dapat curhatan dari teman-teman. Mas, gimana ini usahaku kolab dan sebagainya. Karena di ujian pandemi ini tidak semua orang mampu menghadapinya. Kadang dia memilih untuk berhenti dan memilih untuk beradaptasi dengan keadaan, dengan usaha yang lain. Kadang dia masih kekeh dengan produknya, kadang ada yang kekeh terus collab. Banyaklah cerita-cerita tentang itu. Nah, dan ternyata jenengan ini salah satu salah satu orang yang mampu menjalankan produk atau meneruskan produk di masa pandemi ini, menjalankan usaha di masa pandemi ini. Bagaimana caranya membangun tim agar tetap kuat bisa bertahan? Untuk tim sendiri kan ya saya punya tim untuk produksi dan tim untuk yang memasarkan. Contohnya tim yang untuk memasarkan itu kayak di toko-toko kan pasti ada salesnya kan, yang penjualnya itu. Ya saya itu memperlakukan mereka itu seperti saudara ya. Jadi untuk yang tim untuk produksi kan berarti kan di rumah. Yang bagian produksi untuk pembuatan otak-otaknya itu saya menganggap mereka bukan karyawan, tapi menganggap mereka seperti saudara saya gitu. Jadi mereka untuk solidnya juga itu ya seperti saudara gitu. Apa yang dia kerjakan di rumah juga totalitas gitu loh. Walaupun tak tinggal kemana-mana itu ya wes seperti apa ya, wes profesional gitu loh. Enggak nyolong-nyolong waktu ya. Enggak, gitu. Dan saya sendiri ya gini, tegas tapi bersahabat. Istilahnya gini, kalau ada yang telat gitu ditegur tapi sambil guyon gitu. Lah misalkan ada sesuatu, ada kalanya karyawan atau salah satu karyawan yang repot ya enggak apa-apa lah, 1-2 hari misalkan mereka izin atau apa pulang agak cepet gitu enggak apa-apa. Bagi saya seperti itu gitu loh. Itu mengikat mereka supaya apa ya? Supaya tidak semena-mena kita itu apa ya? Bos terus disuruh-suruh seenaknya sendiri enggak gitu. Akhirnya tercipta suatu hubungan timbal balik gitu loh. Saya membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan saya gitu loh. Jadi di situ kuncinya supaya kita dihargai dan kita menghargai manusia kan manusia, istilahnya seperti itu. Tidak semena-mena kita
oh saya bayar kamu harus gini enggak, tapi ada sisi dari saya, dari hati nurani saya yang mengerti kesulitan mereka juga gitu loh. Kadang saya seperti ini, ada repotnya mereka ya nggak apa-apa, pokoknya selesai gitu aja. Tapi di lain hari mereka pasti menyelesaikan pekerjaan, contohnya apa gitu yang bisa diselesaikan besoknya gitu, istilahnya diganti untuk hari berikutnya gitu Mas. Jadi apa ya, mereka pun berpikirnya secara totalitas ke saya itu. Nah untuk di pemasarannya sendiri, tim pemasaran ya, saya juga sama halnya seperti itu. Saya kalau misalkan untuk tim pemasaran sendiri itu ya memperlakukan mereka ya seperti saudara. Kalau saya ada rezeki lebih pasti kasih bonus-bonus gitu. Jadi mereka ya seneng memasarkan produk kita gitu. Seperti itu. Akhirnya produk ya jalan terus sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Membuat mereka nyaman dengan diri kita. Kadang kan kita sebagai ownernya, kita sebagai bosnya, CEO-nya, kita harus sewenang-wenangnya sendiri. Ini yang tidak boleh ya. Karena kenyamanan orang bekerja ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Iya, kadang ucapan yang kurang baik pun yang melekat di dalam hati kan. Menyakiti hati. Nomor satu itu jangan sampai aku keluar ucapan yang kurang baik di karyawan saya atau tim saya tadi gitu loh. Saya itu kuncinya ya Mas ya. Terus kalau misalkan ada waktu ini bulan ini misalkan rame gitu ya, saya pasti kasih bonus gitu loh untuk karyawan saya itu yang bagian produksi itu pasti saya ngasih apa gitu yang bikin mereka senang gitu. Dan sebelum corona juga saya sering kok misalkan akhir tahun atau pas kapan gitu saya ajak jalan-jalan gitu. Jadi kan solid terus gitu hubungannya gitu. Jadi nggak hanya sekedar karyawan dan majikan istilahnya seperti itu Mas, tapi sudah seperti saudara gitu. Nah, ada nggak kira-kira kayak semacam ini kan kita lagi dalam menjalani proses ujian. Jenengan memahamkan saudara-saudara jenengan, tim-tim produksi untuk memahami. Bu, Mbak, sing sabar ya, ini kondisi kayak gini, kita jalanin bareng-bareng. Ada nggak usaha-usaha untuk memahamkan mereka agar tetap solid, menguatkan selain bersikap antara owner dengan pegawai, selain bersikap yang sudah jangan jelaskan tadi, tapi ada kayak semacam bentuk pemahaman kepada mereka agar tetap sefrekuensi dan kuat. Iya. Kadang saya kan mengikuti berita Mbak. Kemarin sebelum Pak Jokowi mengumumkan kan pasti ada kayak greget mau PPKM tanggal segini gitu kan. Mbak ini loh Mbak ya mohon maaf ya nanti itu tak bilang gitu. Sepertinya kayak Pak PSBB tahun kemarin ya. Jadi mohon maaf bersabar ya. Nanti kalau misalkan ya jarang-jarang produksi atau Mbaknya sering libur ya mohon maaf. Saya kasih pengertian seperti itu. Nah, dan mereka pun ya ngerti gitu loh gimana lagi memang kondisinya seperti ini bukan kok nggak diajak kerja ya enggak, memang kondisinya yang kurang kondusif karena adanya pandemi seperti ini Mas gitu. Jadi mereka sudah paham sendiri gitu. Prinsipnya berarti yakin lah bahwa saat ini itu kalau memang takaran rezekinya sekian ya bakal dapat sekian. Kita punya tanggungan misalkan 10 karyawan, yo bakal bisa gaji. Tapi masalahnya kan saya enggak seberapa berat kan karyawan saya itu saya gaji harian gitu. Gaji harian. Berapa orang? Yang tetap itu 3 orang, tapi ada karyawan borongan itu ya bisa 3-4 orang karena dia itu bagian sortasi yang borongan itu Mas. Mulai tukang becak itu bagian kulak di pasar ikan. Itu ya masih kerabat semua. Bukan kerabat saya, maksudnya masih tetangga. Jadi saya banyak hubungan dekat gitu loh. Nanti jangan berusaha ini sekaligus membantu tetangga-tetangga. Sekitar bagian sortasi itu tetangga saya. Ada 3-4 orang. Kenapa saya ngambil sortasi itu borongan?
Karena itu Mas, ikan itu kan kalau lebih dari 3 jam itu sudah mulai ada penurunan mutu. Betul. Nah, saya beli itu untuk mengirit transportnya, tukang becaknya itu kan nggak harus sering-sering tiap hari belanja kan, atau kebetulan freezer saya di rumah kan besar gitu loh. Jadi saya sekali belanja itu langsung 160 kilo ya, otomatis kalau ikan banyak dikerjakan 2 orang aja kan lama. Terus otomatis kan ada penurunan mutu dari mutu ikannya. Saya nggak mau nanti kerasa otak-otak saya gatel atau apa. Akhirnya saya ambil, pokoknya siapa yang bisa monggo. Bisa 4 orang, kadang 5 orang, tapi misalkan 1 kresek berapa gitu, dikerjakan berapa orang tadi. Ya alhamdulillah 3 jam itu nggak lebih itu sudah selesai gitu loh. Untuk mengejar target agar produk ini tetap segar. Iya, jadi saya seperti itu. Tapi untuk untuk produksinya di dalam rumah ya tetap 2 orang saja, kadang 3 orang tergantung pembuatan. Kalau bikinnya 60 kilo ya 3 orang, kalau 40 kilo ya 2 orang saja. Soalnya ada 1 karyawan ya benar tetap, cuma kadang dia nggak bisa gitu, nggak bisa setiap hari kerja gitu. Bentar Bu, ini kok bau ikan? Memang ikan ya? Iya. Masnya ini kok banyak. Pinter. Tak cium-cium kok bau ikan. Ya bisa dicipi monggo toh Mas. Ternyata, nah ini ikan bandengnya. Ya ini yang kemasan itu ya, kadang itu tergantung selera Mas. Ini kok ada daun pisangnya, ini maksudnya gimana? Ya untuk menarik konsumen seger gitu kan seger ya. Kayak contohnya kita makan terus dilapisi daun pisang ketoknya sedap gitu kan ya. Menambah nafsu makan. Terus untuk ada yang sukanya yang seperti ini di vakum. Kenapa orang suka di vakum? Harganya lebih mahal dikit tapi ya. Tapi ini bisa 5 hari. Bisa awet suhu ruang, lamang ya. Kalau ditaruh freezer ya bisa 1 bulanan Mas gitu. Tapi untuk suhu ruang kan bisa dikirim-kirim ke Kalimantan, ke luar kota gitu kan masih aman. Masih 3 bisa. hari, 4 hari cari itu ya kargo yang 4 hari nyampe gitu kan, insya Allah itu. Segini harganya sampai berapa? Yang ini 23, yang ini 25. Harga konsumennya 23, ini 25. Iya. Dari baunya saja sudah luar biasa. Saya masih bisa mencium, berarti sehat Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau tidak bisa mencium kan dijauhkan dari wabah ini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Iya. Ini harga 23. Ini 25. Ini harga 25. Yang vakum ini 25. Terus kalau ini abonnya 25. Abon. Mas. Kalau abon 25. Iya. Terjauh itu pasarannya kemana ini? Ini itu ke Malaysia kan juga ada. Oh, ke Malaysia juga pernah ini. Saya bukan aku ke ekspor, enggak dibawa sama ada ya. Kayak saya langganan pondok pesantren. Setiap mesti rutin ambil, kalau ada tamu gitu mesti ambil. Lah waktu itu anaknya itu kayaknya ada yang di Malaysia, dibawa ke Malaysia dijual gitu, sekali ambil itu 70, 80 gitu. Ya kadang 100 tapi pas barangnya nggak ada. Tapi kalau dirasakan lidah-lidahnya orang Malaysia cocok berarti? Jangan pernah tanya gitu nggak? Ya riset pasar di Malaysia gitu. Katanya sih ya laku gitu, maksudnya itu di sana dijual lagi? Cepat habis gitu. Cocok gitu, ini masalahnya, berpotensi. Masalahnya saya itu kan ya nggak kirim sendiri ke sana, ya dibawa mbaknya tadi yang dosen atau apa tadi. Kalau memang cocok lidahnya berarti kan berpotensi. Kalau berpotensi nggak lama ini nanti bisa ekspor. Ya amin. Ya semoga ya banyak. Amin. Untuk pemirsa yang ingin mencicipi ini bisa, nanti saya kasih link biodatanya, link nomor dan sebagainya untuk bisa berhubungan secara langsung dengan tim marketingnya. Tim marketing dari La Prima Rasa. Terus yang ini sampai harga berapa Bu kalau ini? 35 itu Mas. Ini 35. Ini tahan sampai 2 bulan. 2 bulan bisa nggih? Ini tahan sampai 2 bulan bisa. Ini itu perpaduan antara sambal dengan ikan. Lauk. Cocoknya dimakan saat nasi panas, ditublek,
langsung lezat gitu aja wes enak. Nggak pakai lauk apapun wes itu aja wes Sudah cukup memenuhi. Dan ini juga terbuat dari bandeng. Bandeng tapi Bandeng diasap. semua. Bandeng diasap. Sebenarnya ada lagi sih presto mas, cuma saya nggak bawa. Oh, berarti ini ada 2 jenis, bandeng asap dan presto. Bukan, nganu bandeng presto yang Bandeng presto. tempatnya seperti ini, cuma bandeng presto. Kalau Sama ini abon. Cuma dulu kan bikin variasi standing pot gitu loh, ternyata lebih laku yang seperti ini. Berarti ini sebenarnya sama, Iya. cuman Beda kemasan beda aja. kemasan. Kalau ini masih produksi seperti ini enggak? Enggak, akhirnya saya Sudah beralih ke yang ini lagi produk ya. seperti ini ya. Ini dulu kan pernah kosong kan ya. Untuk percetakannya sendiri itu kayaknya nggak bisa cepat gitu loh nyetaknya. Akhirnya ini daripada mengecewakan konsumen, ada yang produk standing pot seperti ini gitu. Kalau harganya sama atau Selisih beda? 2.000. Oh, selisih 2.000. Tapi secara kemasan lebih menarik ini, Wi. Iya, memang Buat oleh-oleh haji, oleh-oleh apa berkat undangan nikah itu kan cocok. iya. Kayak apa ya? Dari brandingnya juga sudah pas menurut saya. Warnanya juga pas. Komposisi warnanya. Komposisi warnanya juga sudah pas. Tinggal itu tadi meningkatkan pemasaran sehingga apa namanya, orang Lamongan belum asli Lamongan kalau belum makan ini. Kalau ke Lamongan belum lengkap kalau Belum ndak bawa pulang oleh-oleh ini. Ya, Amin. cocok ini. La Prima Rasa karena lagi-lagi tadi bandeng adalah ikonnya Lamongan. Ini menjadi salah satu strategi jenengan untuk memasarkan ya? Iya. Ya itu tadi. Wes simbolnya kan ya nomor 1 kan di patungnya itu kan bandeng lele. Bandeng lele. Nah, terus ada kerisnya juga. iya tak? Kalau Persela ya. Kalau ikon ikannya, iya. Ikon ikannya bandeng simbol sama. kan bandeng itu kan mas, terus otomatis di Lamongan sendiri kan ya banyak ikan bandeng melimpah gitu loh. Katanya kan ya nomor 1 se-Jawa Timur kan penghasilan untuk bandeng. produksi bandengnya gitu loh. Nggak ragu kalau saya bikin otak-otak kan sepanjang tahun ada enak gitu loh. Terus nggak susah. Dari bahan bakunya melimpah, kebutuhan pasarnya juga ada. Terus ada salah satu produk dari Lamongan otak-otak ini ya. Dari zaman dulu nenek-nenek saya harus dibuat acara-acara yang spesial lah istilahnya. Otak-otakan mesti di mantenan, dibuat oleh-oleh gitu. Jadi sampai sekarang turun temurun ya harus dipakai apa ya, sesuatu yang istimewa, cocok dibuat oleh-oleh gitu ya. Akhirnya saya bikin produksi otak-otak bandeng tapi dengan ciri khas Lamongan, bukan kan banyak ya bandeng dari Gresik kan otak-otak. Tapi saya ciri khasnya Lamongan apa? Yaitu poyah kelapa. Saya pakainya poyah kelapa. Berarti ada ciri khas tersendiri, masakan tersendiri. Masakan dari Lamongan kan poyah kelapa. Nah, ini yang penting. Berarti ini ada ciri khasnya apa, Bu? Poyah kelapa. Poyah kelapa ini kan kelapanya saya sangrai, terus habis itu saya tumbuk lah, itu menambah kegurihan dari bandeng sendiri, terus lebih awet juga mas gitu loh. Kalau misalkan itu pakai daging sama santan kan ada yang dari Gresik itu santan kani sama daging bandeng aja kan agak basah gitu kan. Ini cenderung agak lebih kering, otomatis tahannya ya agak lebih lama ini gitu. Oke. Untuk pemirsa, teman-teman sekalian yang ingin mencicipi atau apa namanya menjadi reseller, ikut bareng-bareng berbisnis, bisa nanti langsung saja hubungi di nomor di bawah ini ya. Nanti akan kita share nomor marketingnya untuk nanti bisa sampean jenengan hubungi dan nanti bisa kerjasama, barangkali pengen buka distributor atau pengen menjadi reseller atau hanya sekedar mencicipi atau sekedar buat oleh-oleh. Nah kalau di Lamongan ini pembelian, misalkan ada orang luar Lamongan datang ke Lamongan biar dapat atau bisa membawa oleh-oleh ini di toko apa aja gitu toh? Di toko mana kira-kira? Ada beberapa toko di sini di Lamongan ya.
Di Karunia Pojok di toko bersaudara itu selalu ready. Terus ada di Asih Jaya, barangkali kan sekalian mencicipi kuliner Lamongan, makan soto ya, soto Lamongan, makan soto Lamongan. Oleh-olehnya ini ada ready di toko di Asih Jaya. Terus ada juga di pusat oleh-oleh di stasiun depannya Asih Jaya itu. Iya. Ada toko Diva sama toko Hidayah, di situ juga ada. Ready juga. Kalau di Lamongan segala toko tempatnya orang ngumpul asli Lamongan, tempatnya orang luar Lamongan ke Lamongan seperti di toko-toko tadi yang sudah disebutkan itu termasuk toko-toko yang menjadi rujukan orang luar Lamongan ya. Jadi jangan khawatir, bagi jenengan yang dari luar Lamongan juga akan bisa mencicipi produk-produk seperti ini. Kalau nggak gitu karena kita sekarang lagi kondisinya PSBB, bisa pesan Bu ya? Iya, bisa pesan nanti dikirim. Di COD di mana? COD bisa atau kirim lewat nganu kargo. Apa namanya itu? JNE dan kawan-kawan itu nanti bisa juga nggih? Bisa. Tergantung nanti, terserah lah sampean ingin bagaimana, nanti bisa langsung saja hubungi. Tanya-tanya dulu aja, nanti kan bisa sharing-sharing produk gitu. Atau sharing tips cara untuk bertahan di pandemi. Itu juga bisa. Bisa aja Mas. Oke. Terima kasih Bu sudah mau bersenang-senang bersama dengan saya. Terima kasih. Share tentang pengalaman jenengan, ilmu yang sangat luar biasa hari ini saya dapatkan bahwa manusia sudah punya ukuran rezekinya masing-masing, tergantung kita bagaimana ikhtiar dan yakin bahwa benar sekali. Kita pasti mendapatkan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan dari yang semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap stay di channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.